Shalom dan selamat pagi. Seperti biasa dari Bukit Cion kami menyapa Bapak Ibu. Harapan kami kiranya kita semua dalam keadaan sehat pada pagi ini. Renungan Harian Gereja Toraja edisi Selasa 17 Agustus 2021 dari 1 Raja pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, hidup baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sebelum kami mulai akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-34. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sampai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jalai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan.
Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita atau tema perenungan kita pada pagi ini adalah pemimpin yang berhikmat mendatangkan berkat. Pemimpin yang berhikmat mendatangkan berkat. Hikmat adalah pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 sampai 34 mengisahkan tentang Raja Salomo yang mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas. Karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas itu berarti keperluan baik makanan rakyatnya maupun ternaknya tentu banyak. Di ayat 29 dikatakan, Allah memberi hikmat dan pengertian yang amat besar, bahkan melebihi hikmat segala Bani Timur dan segala hikmat orang Mesir. Jadi Salomo adalah orang yang berhikmat luar biasa. Di ayat 34 dikatakan bahwa orang dari segala bangsa datang untuk mendengar hikmat Salomo, dan bahkan mendapat upeti dari orang-orang yang telah mendengar tentang hikmatnya atau hikmat Salomo. Itu sebabnya bangsa pun menikmati berkat yang luar biasa karena para kepala daerah atau bawahannya melakukan hal yang baik, di mana mereka menjamin makanan atau kebutuhan raja bersama rakyatnya dengan teratur dan tidak ada kecurangan. Itu di ayat 27. Juga mereka tidak hanya memperhatikan kebutuhan manusia, tetapi kebutuhan ternak mereka. Ayat 28. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga? Jadilah pemimpin yang seperti Salomo, agar rumah tangga kita mendapat berkat. Jika kita pemimpin dalam masyarakat, teladanilah Salomo, agar masyarakat juga menikmati berkat dari Allah. Di hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini mengingatkan kita akan para pejuang kita, di mana Tuhan memberikan hikmat kepada pejuang-pejuang kita untuk membebaskan penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk merdeka, dan kita nikmati sekarang ini, di mana kita bebas melakukan atau mengelola bangsa dan negara kita ini sesuai dengan undang-undang yang ada di negeri kita. Sekarang kita sudah menikmati kemerdekaan itu, dan itulah berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Kekayaan bangsa kita sudah nikmati sendiri. Oleh karena itu, marilah kita terus memohon hikmat dari Allah, agar kita dimampukan menjadi pemimpin yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan doakan para pemimpin kita, mulai dari pusat hingga ke pelosok, agar Allah mengaruniakan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini, agar berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada pagi ini menegur dan mengingatkan kami untuk memohon hikmat dari Tuhan, agar berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, agar mereka tetap memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat hari ulang tahun negara kami yang ke-76. Kiranya dalam hari ulang tahun ini, bangsa kami semakin dewasa. Bapa di surga, kami terus bermohon akan pandemi virus corona. Tuhan, kami mohon uluran tangan kasih Tuhan, Engkau campur tangan dan memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk mengambil bagian di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, Engkau sembuhkan mereka. Dan tolong kami Tuhan, agar kami tidak terpapar virus corona. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami. Tuhan, kasihani mereka masing-masing. Yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Tuhan, sertai dan lindungi kami Tuhan, agar kami terus di bawah naungan dan lindungan kasih-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Renungan Harian Gereja Toraja edisi 17 Agustus 2021. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.